Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, pelajaran selanjutnya adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita melakukan pembacaan doa terlebih dahulu agar apa yang akan kita lakukan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, pembacaan doa akan Ibu pimpin ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Ibu akan memeriksa daftar kehadiran kalian selaku siswa kelas 8C. Tia, Setia, Ani, Tanti, Putri, Maulana, Alita. Baik, jadi siswa kelas 8C pada hari ini masuk semua ya. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah kalau sehat semua. Ibu juga merasa sangat senang apabila kalian dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana hari ini? Apakah menyenangkan? Baik, menyenangkan. Masih semangat semuanya? Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memeriksa kebersihan serta kerapian kelas pada hari ini. Ibu melihat kelas kalian sudah sangat rapi dan juga sangat bersih. Namun Ibu masih melihat masih terdapat beberapa siswa yang belum mengeluarkan buku, kemudian belum mengeluarkan alat tulisnya di atas meja. Ayo coba dikeluarkan terlebih dahulu ya. Baik, setelah semua sudah siap, Ibu akan melakukan pembelajaran. Baik, apakah masih ada yang ingat pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai materi apa? Ya, Setia. Benar sekali. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai materi unsur-unsur dari suatu berita. Ada yang masih ingat apa saja unsur-unsur dari suatu berita? Ya, Putri. Benar sekali. Jadi unsur dari suatu berita itu terdapat 6 ya, yaitu unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian pada hari ini kita akan membahas mengenai materi tentang teks berita kembali. Namun kita akan membahas mengenai struktur teks berita. Kemudian dengan adanya teks berita tersebut, dengan adanya kita mempelajari tentang teks berita, kita mendapatkan beberapa manfaat seperti kita dapat membedakan berita mana yang berita benar dan berita mana yang berita tidak benar. Kemudian kita juga dapat mengetahui urutan-urutan dari suatu berita. Nah, dalam hal ini urutan tersebut kita dapat menyebutnya dengan struktur teks berita. Di mana dengan adanya hal ini kalian dapat menemukan struktur dari teks berita, yaitu kepala berita, kemudian tubuh berita, dan ekor berita. Sehingga tujuan pembelajaran pada hari ini adalah menemukan isi dari struktur teks berita, kemudian menganalisis tentang isi struktur teks berita, lalu menemukan data dan informasi dalam suatu berita, kemudian kalian juga diharapkan dapat menyampaikan data dan informasi tersebut dalam bentuk teks berita. Sehingga pada hari ini kita akan belajar mengenai struktur teks berita, yaitu yang terdapat pada kompetensi dasar 3.2 dan kompetensi dasar 4.2. Baik, langsung saja kita beralih kepada pembelajaran mengenai materi yang baru, yaitu tentang struktur teks berita. Sebelumnya, sudah ada yang membaca atau mempelajari terlebih dahulu mengenai struktur teks berita? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, sekarang coba kalian buka terlebih dahulu buku paket yang sudah disediakan, kemudian kalian baca mengenai materi tentang struktur teks berita. Baik, setelah selesai membaca mengenai materi struktur teks berita, Ibu akan bertanya, ada berapakah struktur dari teks berita? Ya, Putri.
Ada 4. Benar sekali. Baik, selanjutnya Ibu harapkan kalian dapat fokus dan perhatiannya hanya kepada Ibu ya, karena Ibu akan menjelaskan materi mengenai struktur teks berita. Jadi, struktur berita yang pertama yaitu judul berita. Nah, judul berita ini merupakan suatu hal yang penting dalam suatu berita. Mengapa? Karena dalam judul berita ini dapat menarik pembaca untuk membaca isi dari teks berita. Oleh karena itu, apabila kita akan menuliskan suatu teks berita, maka kita dapat menuliskan judul yang menarik agar memikat rasa penasaran dari para pembaca. Kemudian, struktur yang kedua adalah kepala berita. Nah, kepala berita ini merupakan suatu bagian yang mendapatkan informasi atau memiliki informasi yang bahasanya cukup luas. Mengapa? Karena dalam kepala berita ini terdapat banyak sekali informasi, merupakan suatu olahan dari data dalam suatu berita, yang mana dalam bagian tersebut terdapat 4 unsur yang ada dalam suatu berita, yaitu unsur apa, di mana, unsur kapan, dan unsur siapa. Kemudian, struktur yang ketiga adalah tubuh berita. Jadi struktur yang ketiga ini adalah tubuh berita. Nah, tubuh berita ini merupakan memiliki informasi lebih lanjut mengenai bagian yang ada dalam struktur kepala berita. Sehingga dalam tubuh berita ini memiliki jawaban atas 2 unsur yang belum dijelaskan pada struktur sebelumnya, yaitu unsur mengapa dan unsur bagaimana. Kemudian, struktur yang terakhir adalah ekor berita. Nah, ekor berita ini merupakan suatu bagian yang kurang penting dalam suatu berita. Karena di dalam ekor berita ini memiliki informasi-informasi yang bersifat tambahan. Dengan adanya struktur tersebut, maka susunan dalam suatu berita tersebut dapat kita gambarkan seperti pola piramida terbalik. Nah, pola piramida terbaliknya seperti ini ya, yaitu bagian atas terdapat judul, kemudian bagian yang kedua kepala berita, bagian yang ketiga ada tubuh berita, dan yang terakhir yaitu ekor berita. Mengapa kita gambarkan seperti pola piramida terbalik seperti ini? Karena bagian yang atas merupakan bagian yang pokok dari suatu berita. Kemudian semakin ke bawah yaitu memiliki bagian yang informasi-informasinya cenderung tidak terlalu penting. Nah, itulah penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Sampai di sini, adakah yang ingin ditanyakan terkait dengan penjelasan mengenai struktur teks berita? Iya, Lulu. Baik, pertanyaan dari Lulu sangat-sangat bagus ya. Lulu menanyakan mengapa ekor berita berisi mengenai informasi tambahan. Nah, jadi mengapa ekor berita tersebut memiliki informasi-informasi tambahan atau merupakan bagian yang kurang penting. Nah, karena apabila unsur berita tersebut atau bagian berita tersebut dihilangkan atau tidak digunakan, maka tidak berpengaruh apapun terhadap pokok-pokok dari suatu berita. Karena pokok-pokok dari suatu berita tersebut sudah tersaji dalam kepala berita, judul berita, dan ekor berita. Namun, tidak menutup kemungkinan ekor berita tersebut juga merupakan bagian yang penting untuk dimasukkan ke dalam suatu berita. Baik, apabila tidak ada yang ditanyakan kembali, silakan kalian dapat menulis rangkuman atas penjelasan yang telah Ibu jelaskan mengenai materi struktur teks berita. Baik, setelah kalian menuliskan rangkuman maupun resum tentang materi yang telah Ibu jelaskan,
Ibu akan membagikan sebuah contoh teks berita dan kita akan sama-sama menganalisis mengenai struktur apa saja yang terdapat dalam teks berita tersebut. Baik, apakah semuanya sudah mendapatkan contoh teks berita yang telah Ibu berikan? Baik, kalau semuanya sudah dapat, maka kalian dapat membaca teks berita tersebut terlebih dahulu ya. Baik, setelah kalian membaca teks berita tersebut, maka sekarang kita akan bahas bersama-sama mengenai struktur yang ada dalam teks berita tersebut. Jadi, judul dalam teks berita tersebut adalah, ada yang mau membacakan? Ya, Lulu? Benar, jadi judul dalam teks berita tersebut adalah Car Free Day, Bandar Lampung kembali digelar. Kemudian untuk struktur tubuh berita yaitu terdapat pada paragraf ketiga dan keempat. Apakah ada yang mengetahui mengapa paragraf ketiga dan keempat termasuk ke dalam bagian struktur tubuh berita? Ya, Sekar? Benar sekali. Jadi benar ya apa yang dikatakan Sekar bahwa paragraf ketiga dan keempat termasuk ke dalam bagian struktur tubuh berita karena dalam bagian tersebut terdapat dua unsur dalam suatu berita, yaitu unsur mengapa dan unsur bagaimana. Kemudian struktur yang terakhir yaitu ekor berita. Nah, ekor berita ini terdapat pada paragraf yang terakhir juga, yaitu paragraf ke-5. Nah, setelah kalian sudah berlatih mengenai struktur teks berita, kemudian menemukan dan menganalisis apa saja dan paragraf di mana saja struktur berita yang ada dalam contoh yang Ibu berikan. Nah, sekarang Ibu akan memberikan sebuah tugas, yaitu tugas mengenai menganalisis struktur teks berita yang ada dalam video yang akan Ibu tampilkan. Baik, untuk videonya akan Ibu tampilkan terlebih dahulu ya. Berikut akan Ibu sajikan video yang akan kalian analisis dan kalian kerjakan sebagai tugas dari Ibu ya. Perhatikan baik-baik video yang akan Ibu tampilkan. Kembali lagi di Kabar Pagi Pemirsa, sebuah bis pariwisata menabrak belasan kendaraan di Jalan Raya Denpasar Singaraja, Kabupaten Tabanan, Bali. Peristiwa ini menyebabkan 1 orang tewas serta 8 orang luka-luka. Bus pariwisata yang membawa 45 pelajar dan guru SMP asal Surabaya, Jawa Timur ini terperosok di lahan kosong setelah menabrak 12 kendaraan di jalur Jalan Raya Denpasar Singaraja. Salah seorang guru mengatakan seluruh siswa yang berada di dalam bis panik saat kejadian tersebut. Mereka harus keluar dari jendela yang pecah setelah terperosok di lahan kosong. Beruntung, seluruh guru dan pelajar selamat. Korban tewas adalah seorang ibu yang tengah berjalan kaki. Usai kejadian, Polres Tabanan telah melakukan olah TKP di lokasi kecelakaan dengan menggunakan alat traffic analysis accident untuk menyelidiki kecelakaan tersebut. Sementara supir bis telah diamankan di kantor polisi Polsek Baturiti untuk menjalani pemeriksaan. Baik, itulah tadi video berita yang telah Ibu sajikan. Video tersebut terdapat atau memiliki inti dari suatu berita yaitu kecelakaan yang terjadi di Bali. Kemudian, tugas yang akan Ibu berikan adalah kalian dapat mengubah bahasa yang ada dalam berita tersebut. Jadi, dalam video tersebut, kalian ubah bahasanya menjadi bahasa tulis, kemudian kalian menganalisis bagian mana yang termasuk ke dalam judul berita, kepala berita, tubuh berita, dan juga ekor berita. Untuk penugasan kali ini, kalian tidak mengerjakannya secara sendiri-sendiri ya, namun akan Ibu bagi ke dalam beberapa kelompok. Jadi, Ibu akan membagi ke dalam 4 kelompok. Dalam satu kelompok akan diisi oleh 5 orang, dan masing-masing kelompok tersebut nantinya akan membacakan maupun mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya di depan kelas. Kemudian dari rekan-rekan yang lainnya atau dari kelompok yang lainnya dapat memberi sanggahan, komentar, maupun saran yang ditujukan kepada kelompok yang
telah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, sekarang bisa mulai untuk mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Untuk penugasan ini akan Ibu berikan 15 sampai 20 menit ya untuk waktu pengerjaannya. Baik, Ibu akan menanyakan kepada kalian semua apakah ada kesulitan dalam mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Baik, kepada kelompok 1, apakah ada kesulitan? Tidak ada. Kelompok 2, apakah yang ditanyakan? Baik, coba perhatikan semuanya. Tadi perwakilan dari kelompok 2 menanyakan apakah bahasa yang digunakan itu adalah bahasa tulis yang baku. Jadi benar ya, untuk penulisan pengubahan bahasanya menjadi bahasa tulis, kalian dapat menuliskan apa yang disebutkan atau yang dijelaskan dalam video tersebut, kemudian kalian tulis kembali dalam bentuk tulisan, dan tulisan tersebut kalian menulisnya dengan bahasa yang baku dan bahasa yang benar. Jelas semuanya? Baik, sekarang kelompok 3, apakah ada yang ditanyakan? Baik, coba perhatikan semuanya. Tadi perwakilan dari kelompok 3 bertanya mengenai apakah strukturnya yang dianalisis tersebut kita dapat menganalisisnya atau menuliskannya secara berurutan. Ya, jadi benar ya. Struktur yang akan kita analisis yaitu kita analisis secara berurutan, mulai dari judul, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Karena struktur merupakan sebuah terstruktur, bagian yang terstruktur sehingga harus runtut dari awal hingga akhir. Mengerti semuanya? Baik, sekarang kelompok 4, apakah ada yang ditanyakan? Apa terdapat sebuah masalah yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kalian dapat melanjutkan pengerjaan tugas yang Ibu berikan. Baik, apakah kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah selesai mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan? Baik, kalau sudah selesai, sekarang perwakilan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 dapat maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari masing-masing kelompoknya. Kemudian untuk rekan-rekan yang lain dapat memberi tanggapan, bertanya, maupun memberikan komentar terhadap apa yang dipresentasikan. Bisa dipahami semuanya? Baik, presentasi bisa dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu, kemudian kelompok 2, kelompok 3, dan yang terakhir kelompok 4. Baik, terima kasih kepada perwakilan dari kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3 dan kelompok 4 yang telah mempresentasikan hasil dari masing-masing kelompoknya. Kemudian jangan lupa memberi tepuk tangan kepada diri kita sendiri yang telah berhasil atau telah selesai menyelesaikan tugas yang Ibu berikan. Secara keseluruhan, tadi Ibu simak, kalian telah dapat menganalisis ya bagian dari struktur-struktur video yang telah Ibu sajikan. Kemudian kalian juga sudah dapat menuliskan kembali menggunakan bahasa tulis berdasarkan video yang telah Ibu tampilkan. Jadi secara keseluruhan kalian telah dapat memahami materi maupun dapat menuangkannya dalam bentuk tugas, yaitu berupa analisis, struktur, dan juga pengubahan ke dalam bahasa tulis yang ada dalam video yang Ibu tampilkan. Namun tadi masih terdapat beberapa komentar maupun kesalahan dan juga saran yang dilontarkan kepada teman-teman semua. Namun komentar maupun saran tersebut dapat kita jadikan sebagai bahan evaluasi bagi diri kita sendiri untuk dapat mengerjakan tugas ke depannya, yaitu lebih baik lagi. Baik, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Sampai di sini, adakah yang ingin ditanyakan terkait dengan materi struktur teks berita? Baik, kalau tidak ada, Ibu akan bertanya kepada kalian. Jadi, dalam struktur berita terdapat 4 bagian. Nah, bagian yang terdapat 4 unsur dalam teks berita, yaitu unsur apa, di mana, kapan, dan siapa, termasuk ke dalam struktur bagian apa? Ada yang tahu? Yang tahu bisa tunjuk tangan. Ya, Lulu. Tubuh berita. Kurang tepat. Ada yang tahu? Ya, Putri. Kepala berita.
Benar sekali. Jadi, struktur yang termasuk ke dalam 4 unsur dalam suatu berita, yaitu unsur apa, di mana, kapan, dan siapa adalah struktur kepala berita. Kemudian pertanyaan selanjutnya, struktur yang memiliki informasi tambahan termasuk ke dalam struktur apa? Ada yang tahu? Yang tahu boleh angkat tangan. Iya, Arisa. Benar sekali. Jadi bagian tersebut adalah bagian struktur ekor berita. Baik, secara keseluruhan Ibu anggap kalian sudah memahami ya mengenai struktur dari teks berita. Adakah yang ingin menyampaikan poin-poin penting maupun rangkuman dari pembelajaran kita pada hari ini? Ya, Setia. Baik, beri tepuk tangan kepada Setia yang telah menyampaikan pendapatnya mengenai poin-poin penting dan rangkuman dalam pembelajaran kita hari ini. Jadi, poin-poin tersebut adalah kita telah mempelajari mengenai struktur dari teks berita, di mana struktur dari teks berita tersebut terbagi menjadi 4, yaitu judul berita, kepala berita, tubuh berita, dan juga ekor berita. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas, yaitu berupa pekerjaan rumah sebagai bahan evaluasi kepada kalian semua untuk dapat memahami lebih dalam mengenai struktur dari teks berita. Jadi, tugas yang akan Ibu berikan adalah kalian dapat membuat video di mana kalian berperan sebagai pembawa berita, dan berita yang dibawakan adalah berita yang sedang hangat untuk dibicarakan saat ini ya. Untuk ketentuannya tidak ada ketentuan, jadi dibebaskan kepada kalian untuk bagaimana mengatur video tersebut agar menjadi video yang baik dan bagus, kemudian tidak ada batas maksimal berapa menit video tersebut. Untuk pengumpulan tugasnya, jadi kalian dapat mengirimkan link YouTube-nya kepada Ibu, jadi kalian hanya dapat mengunggahnya di YouTube saja ya, jadi mengumpulkannya berupa link kepada Ibu. Sampai di sini ada yang ditanyakan terkait dengan tugas yang Ibu berikan? Baik, apabila tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan menjelaskan mengenai kegiatan apa atau materi apa yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai materi kaidah kebahasaan dari teks berita. Diharapkan kalian dapat menyiapkan diri lebih baik lagi ya. Jadi kalian dapat membacanya terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan pertemuan berikutnya. Baik, kita akhiri pertemuan kita saat ini ya. Namun sebelum kita akhiri, kita dapat melakukan pembacaan doa terlebih dahulu. Baik, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Baik, itulah pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.